Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi Fahrori Umar Syafril Nursal mempunyai strategi khusus dalam memenangkan kontestasi Pilgub Jambi tahun 2020. Paslon dengan jargon Jambi Berkah ini diusung 4 partai, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Syafril Nursal dalam sesi wawancara bersama tim Bungo TV belum lama ini mengungkapkan bahwa ia sangat optimis mendulang di tanah kelahiran, yakni Kabupaten Kerinci dengan persentase 80%. Kerinci itu kan etnis tuh. Nah, saya kan karena berasal dari Kerinci, pasti mereka paham betul itu. Nah, saya kira Kerinci itu pasti akan memberikan suara besar, ya. Paling tidak saya pikir 80% akan dapat di Kerinci itu. Iya. Di tanah kelahiran calon gubernur Jambi Fahrori Umar, yakni Kabupaten Bungo, Syafril juga yakin bisa menang di angka 80%. Pemilihnya sekitar 268.000. Target kita di sana itu 80% tentunya untuk di Bungo. Nah, karena itu adalah daerahnya Pak Fahrori dan Ibu, ya. Saya optimis itu Bungo akan mendapatkan 80% suara. Pandangan. Menurut mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini, pembangunan baik di Kerinci dan Bungo berkembang sangat pesat. Dengan kemajuan tersebut, Syafril ingin menjadikan Bungo sebagai kawasan bisnis wilayah barat yang telah dituangkan ke dalam visi misi Jambi Berkah. Insya Allah, kalau Bungo itu bisa kita kembangkan menjadi pusat bisnis kawasan barat, nah itu nanti akan mengakomodir di wilayah barat itu. Nah, kita berharap juga nanti dengan diperpanjangnya, diperbaikinya lagi bandara yang ada di Bungo itu, sehingga dia bisa dimasuki oleh pesawat berbadan lebar. Dengan begitu dia bisa membawa kargo. Nah, kita berharap hasil-hasil pertanian nanti dari daerah kawasan barat itu seperti kopi, gitu ya, Kasiapera, termasuk sayur mayur itu bisa diangkut dari sana keluar dari Jambi. Di sisi lain, Syafril melihat pembangunan rumah sakit umum di daerah Kabupaten Bungo yang terus meningkat akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di Jambi Barat. Maraknya penambangan emas tanpa izin juga menjadi perhatian pasangan Jambi Berkah ini. Menurut Syafril Nursal, bahwa penambangan emas tersebut harus ditata dan dikelola dengan baik, yakni dengan cara membangun wilayah pertambangan rakyat, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat dalam berusaha. Selain itu, memberikan pendapatan bagi daerah. Nanti insya Allah kalau nanti saya dengan Pak Fahrori terpilih, kita akan coba buat nanti tata kelola tambang bagi kepentingan rakyat. Ya, barangkali nanti ada wilayah pertambangan rakyat yang diikuti dengan izin pertambangan rakyatnya, sehingga rakyat kita itu tidak menjadi peti terus, dikejar-kejar terus sama polisi kan. Nah, itu kerugiannya banyak, nanti akan rusak karena tidak diperbaiki. Sudah diambil emasnya atau tambangnya itu, tapi ditinggal begitu saja. Tapi kalau dia sudah diatur menjadi wilayah pertambangan rakyat disertai dengan izin, tentu nanti ada persyaratan-persyaratannya. Nah, termasuk juga barangkali pendapatan untuk pemerintah. Di Kabupaten Kerinci, Purnawan Bintang 2 ini juga telah merencanakan sesuatu. Kerinci yang dikenal sebagai daerah wisata dengan keindahan alam yang terbentang akan lebih dikembangkan lagi menjadi tujuan destinasi wisata nasional dan internasional, serta memanfaatkan komoditi lokal untuk diekspor. Memang daerah wisata yang indah, ya, dengan alamnya itu. Ada Gunung Kerinci, perkebunan teh yang terluas di Asia Tenggara, ada Danau Kerinci juga, ada Danau Gunung Tujuh juga.
ada danau Kaco, ada air terjun dan lain sebagainya, luar biasa. Persoalannya wisata kita itu belum berkembang menjadi destinasi nasional dan internasional, baru destinasi lokal. Nah, tentu kita berharap ke depan Kerinci itu menjadi destinasi nasional dan internasional. Dengan begitu, maka kita bisa menarik pariwisata itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau lokal saja, tentu orang kan datang berwisata menggunakan kendaraan sendiri, bawa motor sendiri, bawa makan sendiri, tidak menginap, atau tidak kuliner gitu. Nah, ini tentu tidak banyak hal yang pendapatan yang bisa kita tarik. Di sisi lain, ketahanan pangan, pendidikan termasuk kesehatan juga menjadi perhatian penting untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi Syafril untuk masyarakat Jambi. 2021 nanti kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Maka prioritas kita itu memang memenuhi kebutuhan dasar rakyat ini. Itu penanganan yang harus kita lakukan yang pertama. Yaitu soal tadi ketersediaan dan ketahanan pangannya. Yang kedua menyelesaikan masalah pendidikan tadi itu. Kalau tidak, kita akan lost generasi kalau tidak ditangani dengan baik. Itu harus menjadi fokus. Yang ketiga tentu masalah kesehatan itu sendiri. Ya, bagaimana corona ini dapat tertangani, tetapi juga persoalan ekonominya juga bisa ditangani. Jadi dari Jambi, Reza Fenderiski, Bunga TV.